mahasiswa Tadris Bahasa Inggris Universitas Ma'arif Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Sugiarto MPSI. Dengan teori yang kami ambil yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik. Teori behavioristik atau teori belajar behavioristik adalah sebuah pendekatan dalam psikologi yang menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku manusia. Berbeda dengan pendekatan kognitif yang fokus pada proses berpikir internal, behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini sangat berpengaruh dalam pendidikan dan psikologi, memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana manusia belajar melalui penguatan dan hubungan. Pengertian teori behavioristik yang pertama, fokus pada perilaku teramati. Teori behavioristik menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, bukan pada proses mental internal seperti pikiran atau perasaan. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Perilaku dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman melalui proses pengkondisian klasik dan operan. Yang ketiga, pembentukan kebiasaan melalui pengulangan dan penguatan. Perilaku tertentu dapat dibentuk dan menjadi kebiasaan. Yang keempat yaitu prediksi dan kontrol perilaku. Dengan memahami prinsip-prinsip behavioristik, kita dapat memprediksi dan mengontrol perilaku. Tokoh-tokoh utama teori behavioristik. Yang pertama, Ivan Pavlov, terkenal dengan eksperimennya tentang pengkondisian klasik di mana anjing belajar mengasosiasikan bel dengan makanan. Yang kedua, B.F. Skinner, mengembangkan konsep pengkondisian operan yang menekankan peran penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku. Yang terakhir yaitu John B. Watson, pencetus behaviorisme yang berpendapat bahwa psikologi harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Berikut penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar teori behavioristik. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik, proses pembelajaran melalui asosiasi antara stimulus kita dan stimulus yang tidak bersyarat. Yang kedua yaitu pengkondisian operan, proses pembelajaran melalui konsekuensi dari perilaku, seperti penguatan dan hukuman. Yang ketiga, pembentukan kebiasaan. Perilaku yang sering diperkuat cenderung menjadi kebiasaan, sementara perilaku yang dihukum cenderung dihindari. Kemudian konsep dasar stimulus respons. Yang pertama, stimulus, suatu kejadian atau rangsangan yang menimbulkan respon. Yang kedua, respon, reaksi atau perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan berperan dalam membentuk hubungan antara stimulus dan respons. Selanjutnya, penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, penguatan positif, memberikan hadiah atau pujian untuk perilaku yang diinginkan. Yang kedua, penguatan negatif, stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan ditunjukkan. Yang ketiga, hukuman, memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan untuk perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat, pembentukan kebiasaan baik. Melalui pengulangan dan penguatan, siswa dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik. Oke, kita lanjut di kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihannya itu mudah dipahami dan diterapkan, kemudian efektif dalam mengubah perilaku dan terbukti secara empiris. Untuk kekurangan dari teori behavioristik ini, dia itu terlalu menyederhanakan perilaku manusia, juga tidak mempertimbangkan faktor kognitif dan emosional. Juga dia itu potensi untuk memanipulasi dan mengkontrol perilaku manusia. Perbandingan dengan teori pembelajaran lain, ini ada kognitif, yaitu fokus pada proses berpikir internal. Juga ada konstruktivisme, ini fokus pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Dan juga yang terakhir ini ada behaviorisme, yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati. Oke, kesimpulan dan implikasi praktis, yaitu teori behavioristik memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengubah perilaku. Meskipun memiliki keterbatasan, prinsip-prinsip yang masih relevan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, terapi perilaku dan manajemen,
Penerapannya harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kognitif dan emosionalnya untuk hasil yang lebih holistik. Penting untuk menghindari manipulasi dan kontrol berlebihan dan selalu menekankan pada kesejahteraan individu. Untuk materinya sekian, terima kasih. Sekian penjelasan tentang teori behavioristik dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.